Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang premarital relationship dan intimate relationship. Baiklah, kita mulai langsung ke intimate relationship. Apa itu yang dimaksud dengan intimate relationship? Intimate relationship itu adalah suatu hubungan yang berbeda dengan hubungan-hubungan yang lain, setidaknya dalam 6 hal. Jadi ada 6 hal yang menjadi ciri khas dari intimate relationship. Yang pertama adalah knowledge. Intimate relationship artinya memiliki knowledge. Orang-orang yang memiliki intimate relationship memiliki pengetahuan yang mendalam antara satu dengan yang lain. Kemudian intimate relationship syarat keduanya adalah caring, perhatian. Jadi orang yang melakukan hubungan intimate relationship itu mereka saling peduli satu dengan yang lainnya. Kemudian interdependent. Pasangan yang melakukan hubungan intimate relationship itu memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian yang keempat adalah mutuality, di mana dalam intimate relationship, pasangan yang melakukan intimate relationship itu memiliki keuntungan dalam hubungan itu. Keuntungannya bisa saja berupa mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah adanya trust. Jadi hubungan intimate relationship dibangun atas trust atau kepercayaan. Dan adanya komitmen. Komitmen ini adalah hal yang cukup menarik untuk dibahas sebenarnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Komitmen itu apakah misalnya jika dalam pacaran itu dianggap sebagai intimate relationship, maka komitmen itu apakah itu adalah pernyataan cinta seseorang kepada orang yang lain. Aku sayang kamu, kamu suka nggak sama aku? Kalau gitu kita jadian, mulai hari ini kita jadian. Apakah yang dimaksud dengan komitmen? Apakah komitmen itu harus berupa akad nikah misalnya ya? Itu nanti bisa kita bahas apa yang dimaksud dengan komitmen di diskusi kita nanti. Oke, kemudian mengapa kita bahas tentang intimate relationship atau romantic relationship? Kata Regen, tugas yang paling utama pada dewasa muda itu adalah membentuk hubungan romantis. Jadi membentuk hubungan romantis adalah tugas yang paling utama pada masa dewasa awal. Jadi nggak heran nih kalau misalnya pada usia ini, misalnya ketika bertemu dengan orang tua, kenalan, suka ditanya, pasangannya mana? Sudah nikah atau belum? Seperti itu. Karena memang pada fase dewasa muda ini adalah waktunya untuk membentuk hubungan yang romantik atau intimate relationship. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ketertarikan. Ketertarikan. Dalam hubungan intim, ya, hubungan yang akrab, intimate relationship, itu tentunya pasti ada ketertarikan atau attractiveness. Nah, ketertarikan ini apa yang menyebabkan orang tertarik? Ya, apa sih? Terutama physical attractiveness, terutama ketertarikan secara fisik. Apakah orang itu tertarik kalau melihat pasangannya itu dikarenakan pasangannya itu memiliki rupa yang cantik, yang ganteng misalnya, atau karena bentuk badannya yang proporsional. Jadi makanya nggak heran orang sekarang ini banyak sekali yang berusaha diet, berusaha untuk
berolahraga untuk mendapatkan badan yang dianggap proporsional, yang ideal, ya, seperti itu. Ataukah ketertarikan itu dikarenakan chemistry? Ya. Jadi apa sih standar dari ketertarikan seseorang? Apa sih standar seseorang dikatakan menarik, dikatakan ini sebagai yang cantik, yang ganteng? Ya, kenapa satu orang dengan orang yang lain itu berbeda? Satu mengatakan bahwa oh ini cantik ya, tapi teman yang lain bisa mengatakan oh enggak, itu enggak cantik. Ya itu keren ya, tapi yang satu bilang oh enggak, itu enggak keren. Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang attractiveness ini. Selanjutnya kita bahas adalah tentang dating. Apa itu dating? Ya, dating ada yang mengatakan dating itu adalah pacaran, dating itu kencan gitu ya diterjemahkannya. Kita pakai kata dating saja. Jadi dating itu apa? Dating itu adalah bertemu dua orang, kemudian mereka berpartisipasi dalam satu aktivitas, melakukan aktivitas secara bersama-sama untuk mengetahui satu dengan yang lainnya, untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, jadi dating itu seperti itu. Apakah pacaran masuk dalam dating? Kalau kita lihat dari definisinya, sesuai pacaran dengan dating? Ataukah misalnya ta'aruf, apakah sesuai dengan dating? Nanti kita bisa diskusikan juga nanti ketika nanti kita diskusi ya, waktunya diskusi. Nah, data dari Duval sendiri mengatakan di Amerika tahun 1950, jadi Duval itu melakukan penelitian tahun 1950, grup dating biasanya terjadi pada usia SMP. Dating itu ya, grup dating itu artinya sekelompok remaja laki-laki, sekelompok remaja perempuan, kemudian mereka melakukan aktivitas bersama-sama, misalnya ke mall, misalnya atau olahraga, rekreasi, tapi berkelompok seperti itu ya. Kemudian dating sendiri yang artinya bukan berkelompok tetapi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan itu terjadi di usia SMA. Kemudian engagement, pertunangan itu di usia ketika kuliah. Kemudian menikah itu biasanya di usia 19 sampai 21 tahun pada perempuan dan 20 sampai dengan 24 tahun pada laki-laki. Itu data untuk tahun 1950 di Amerika. Buku Duval sendiri yang kita pakai itu adalah edisi kelima, yaitu keluaran tahun 1977. Jadi udah lama sekali sebenarnya ya, dibandingkan dengan tahun kita sekarang, tahun 2020. Nah, kata Duval, dating itu, usia pernikahan itu semakin lama semakin panjang. Artinya kalau tadinya perempuan itu menikah di usia 19, 20, atau 21, sekarang ini jadi lebih tua lagi. Mungkin di 25, 26, atau bahkan 30 barangkali ya. Seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Nanti kita bisa bahas ketika diskusi nanti di sesi diskusi. Kemudian hooking up, ada istilah hooking up di buku Duval itu. Hooking up itu adalah katanya engaged sexual behavior, ya mereka melakukan hubungan seksual, melakukan tingkah laku seksual mulai dari kissing hingga intercourse, tapi tidak melibatkan emosional, jadi nggak ada emosi di situ. Itu yang disebut dengan hooking up. Di Indonesia bagaimana? Indonesia mungkin beberapa tahun yang lalu itu ada fenomena cabe-cabean. Ya, cabe-cabean mungkin itu termasuk hooking up. Atau ada lagu dangdut misalnya, lagu dangdut Cinta Satu Malam misalnya. Itu mungkin juga merupakan fenomena dari hooking up. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke alasan mengapa orang dating. Mengapa sih orang dating? Dating itu menurut Duval pertama adalah bentuk dari rekreasi. Nah, jadi dating adalah rekreasi nih. Kemudian kata Duval lagi, dating itu adalah membentuk companionship.
persaudaraan, kedekatan, pertemanan, kemudian kedekatan secara personal, itu adalah alasan orang untuk dating. Alasan untuk dating selainnya adalah untuk sosialisasi. Ternyata dengan dating itu bisa meningkatkan kemampuan sosialisasi, kemampuan sosial, percaya diri. Ya, nanti juga bisa kita bahas ya. Apakah betul kalau yang berpasangan lebih pede dibandingkan dengan yang jomblo, misalnya seperti itu. Kemudian cooperation, bekerja sama. Kemudian juga ketika dating juga orang itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam percakapan, art of conversation, kata Duval. Dan Duval juga mengatakan bahwa dating itu bisa meningkatkan kepribadian, personality development. Bukan meningkatkan ya, perkembangan kepribadian. Kemudian juga dengan dating itu adalah kesempatan untuk mencobakan gender role ya, misalnya pada laki-laki, pada perempuan ya, misalnya yang tadinya anak manja tapi ketika dia dating maka dia bersifat gentleman. Tadinya perempuan itu manja, tapi ketika dia dating maka dia bertingkah laku layaknya seorang perempuan, seperti itu. Kemudian dating juga adalah untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya. Ya iyalah datingnya untuk itu. Kemudian dengan dating, nah ini juga yang agak ini ya, bahasanya agak berbahaya nih, yaitu kesempatan untuk melakukan eksperimen secara seksual dan mendapatkan kepuasan. Ya, kita luruskan dulu apa yang dimaksud dengan seksual. Ya, seksual itu kalau kita lihat ya, sebenarnya seksual itu nggak hanya intercourse. Jadi ketika mengatakan seksual, jadi jangan berpikirnya oh intercourse aja, hubungan kelamin aja, hubungan badan aja. Tetapi sexual behavior itu dimulai dari touching sebenarnya. Dari touching, kissing, ya, terus ada intercourse yang paling derajatnya yang paling tinggi, yang melakukan hubungan badan gitu. Jadi ini kesempatan katanya dating. Menurut Duval ya, nanti barangkali ada yang nggak setuju. Wah kalau gitu haram nih, zina. Ya itu silakan. Ya, tapi yang kita bahas adalah tentang teorinya. Kemudian dating adalah kesempatan untuk memilih pasangan hidup. Dan tentunya dating itu adalah persiapan untuk menikah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sex behavior. Apa itu sex behavior? Sex behavior tadi udah sempat dibahas tadi ya. Jadi sex behavior itu adalah ekspresi yang bisa kita lihat ya terkait dengan sikap secara seksual dalam merespon secara fisik, emosional ataupun stimulus sosial. Itu yang disebut dengan sex behavior. Nah, kata Duval sendiri, behavior itu katanya berbahaya, tetapi diperlukan untuk procreation, ya, dibutuhkan untuk procreation, dibutuhkan untuk mendapatkan keturunan. Dan seks itu dianggap sebagai hal yang universal, tetapi mengekspresikannya, bentuk dari ekspresinya itu dipelajari dari berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lain, satu budaya dengan budaya yang lain, ya, di mana itu akan mempengaruhi perkembangan dari individu. Di kultur tertentu, barangkali misalnya ya, cipika-cipiki itu dianggap hal yang normal, tetapi di yang lain dianggap sebagai hal yang tabu, misalnya seperti itu ya sex behavior. Oke, kemudian kita lanjut lagi tentang pandangan tentang seksual, ya. Menurut Duval, pandangan seksual itu dulunya dianggapnya tabu, ya, dianggap sebagai hal yang tabu tentunya. Nah, tapi terjadi pergeseran.
mulai dianggap bukan hal yang tabu lagi. Sejak kapan tuh pencetusnya adalah Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I ini disinilah terjadi emansipasi wanita, feminisme. Gimana sih ini? Jadi ceritanya gini, ketika Perang Dunia Pertama itu kaum laki-laki itu berangkat ke medan perang. Sehingga yang perempuan itu tinggal dengan anak-anak. Sehingga otomatis nih yang mengerjakan pekerjaan itu semuanya perempuan. Karena anak-anak masih kecil. Gitu kan? Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata wanita pun bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Oh, nggak masalah ternyata. Bisa laki perempuan melakukan pekerjaan laki-laki. Nah, dari situlah mulai emansipasi wanita muncul. Kalau gitu, karena sama, maka mempunyai hak yang sama juga dong. Seperti itu kan pemikirannya. Nah, dari situlah mulai terjadi pemikiran bahwa ada persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Bagaimana dengan hal seksual? Ya, sama juga. Kalau biasanya perempuan itu pasif, maka perempuan pun boleh secara aktif dalam hal seksual. Di Amerika sendiri cenderung pandangan tentang seksual ini permisif dari tahun ke tahun. Datanya misalnya, data nanti akan saya perlihatkan ada data yang disampaikan oleh Duval gitu ya. Menurut penelitian di Amerika sendiri tahun 70 terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun, 23,67% itu sudah tidak virgin. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya nanti kita bisa lihat karena datanya juga saya belum punya datanya ya, barangkali nanti ada yang punya datanya untuk kita bahas. Nah, faktanya menurut Duval, laki-laki yang teraliniasi dari orang tuanya, nggak dekat dengan orang tuanya, dekatnya justru dengan teman-teman sebayanya, sering melakukan aktivitas yang delikuen, nggak sesuai dengan norma, melanggar aturan, sebagian besar memiliki pengalaman premarital seksual. Kebalikannya, yang religius, memiliki aspirasi terhadap pendidikan, menganggap pendidikan itu penting, dekat dengan orang tua, itu sedikit memiliki pengalaman kencan dan cinta. Dan juga katanya ada faktor tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan. Nah, berikut ini adalah data tentang data yang saya sampaikan tadi. Kenapa Duval mengatakan bahwa terjadi sikap permisif dari tahun ke tahun ya. Nih tahun 65 ini ada penelitian dari Duval, disebarkan kuesioner, kemudian diisi oleh pelajar remaja laki-laki dan perempuan, dilakukan 2 kali di tahun 65 dan tahun 70. Di tahun 65 kita bahas salah satu aja ya, nggak semuanya. Kalau semuanya ini masih ada lagi banyak di buku Duval, bisa dipelajari dan dibaca langsung. Misal gini, ini pernyataannya. I feel that premarital sexual intercourse is immoral. Saya merasa bahwa hubungan intercourse, hubungan badan sebelum pernikahan itu adalah hal yang immoral. Tahun 65, laki-laki, remaja laki-laki, itu 33% yang setuju. Artinya merasa itu immoral. Sedangkan 67%-nya itu merasa biasa aja. Perempuan itu yang setuju 70%. Sedangkan 30% merasa biasa-biasa aja. Kita lihat di tahun 70, 5 tahun kemudian Duval melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sama, dengan kuesioner yang sama. Hasilnya seperti apa? Pada laki-laki, 14% setuju bahwa itu immoral. Artinya, 86% ngerasa bahwa premarital sexual intercourse biasa aja.
dilakukan sebelum menikah. Nah, pada perempuan yang tadinya tahun 65 itu 70% setuju, sekarang yang setuju adalah 34%. Artinya 66% perempuan tahun 77 di Amerika itu merasa bahwa seksual intercourse itu sebelum menikah itu hal yang biasa saja. Oke, seperti itu udah datanya ya. Yang selanjutnya bisa dibaca tapi kurang lebih pandangannya sama. Seperti itulah ya. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia ya nanti kita bisa diskusikan lah ya kayak gimana. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti apa, ada yang punya pandang seperti apa, nanti kita bisa bahas. Nah, berikut ini adalah efek dari meningkatnya permissiveness pada premarital. Ya, ini ada banyak nih, saya nggak akan bahas ini, silahkan dibaca nanti, kemudian dibaca di bukunya ya, kemudian nanti kita bisa bahas di sesi diskusi. Kemudian ini juga selanjutnya ada efek juga ya, efek juga yang sama, efek juga meningkatnya permissiveness dari premarital sexual behavior. Nah, ini juga nanti silakan dibaca, nanti kita bahas di diskusi. Oke, selanjutnya adalah isu-isu tentang dating dan intimate relationship. Dating dan intimate relationship. Apa saja isu-isunya sekarang? Sekarang karena zamannya sosial media, aplikasi, maka sekarang ada dating aplikasi, ada service aplikasi, ada nggak sih? Adalah, silakan aja nanti lihat di Play Store ya, cek di Google, seperti itu ya. Kemudian sexual aggression, agresi seksual, kekerasan pada di hubungan dating ya, ketika berpacaran melakukan agresi, kekerasan. Kita cukup banyak membaca berita-berita bahwa terjadi kekerasan baik secara seksual ataupun secara secara fisik ya, bahkan masuk ke ranah kriminal. Kemudian ada date rape. Date rape itu jadi ketika dating terjadi pemerkosaan. Kemudian akibatnya dari hubungan intercourse sebelum pernikahan itu juga adanya pregnancy, unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga kita juga tahu nih, ini beberapa waktu yang lalu ada klinik di suatu daerah yang digerebek polisi, ditangkap, ternyata sudah melakukan beroperasional klinik aborsi itu sudah puluhan tahun ternyata. Misalnya ya, ternyata sudah puluhan tahun tuh ada klinik aborsi. Terus pornografi, prostitusi juga ya, dan terus LGBT, gay dan lesbian. Jadi justru intimate relationship-nya bukan pada pasangan laki-laki dengan perempuan, tetapi justru laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini juga menjadi isu sekarang ini. Terus apa lagi? Nah, nanti Anda bisa berikan pandangan-pandangan Anda di sesi diskusi. Oke, demikian paparan dari saya. Mari kita lanjut diskusi. Saya akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.